Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana Mengikut Yesus? Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 10 ayat 39. Yesus mengutus ke-12 murid dengan berpesan, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, Yesus mengutus ke-12 muridnya. Ia berpesan kepada mereka, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Bagaimana reaksi batin kita menerima pesan Yesus ini? Saudara-saudari terkasih, mungkin ada bagian dari diri kita yang merasa terkejut. Batin kita bertanya-tanya, apa maksud Yesus sebenarnya? Pikiran kita cenderung menolak dan menentang karena pesan Yesus sepintas berlawanan dengan pengetahuan kebaikan yang kita pelajari sebelumnya. Bukankah kita diajarkan untuk menghormati orang tua dan mengasihi sesama? Pesan Yesus menegaskan bahwa rasa hormat dan kasih kita kepada sesama manusia tidak boleh lebih besar daripada rasa hormat dan kasih kita kepada Yesus. Mengikut Yesus berarti menghormati dan mengasihi Yesus lebih dari segala sesuatu, termasuk lebih dari diri kita sendiri. Dengan begitu, tidak ada yang akan menghalangi kita untuk memenuhi permintaan Yesus, yaitu memikul salib dan mengikutinya. Mengapa Yesus berpesan demikian? Apakah Yesus egois? Yesus menegaskan bahwa Ia menjamin kita akan memperoleh nyawa sejati justru saat kita kehilangan nyawa karena memikul salib dan mengikutinya. Yesus mengasihi kita dan mau kita semua selamat. Saudara-saudari terkasih, Yesus juga mengutus ke-12 muridnya dengan berpesan begini, "Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku."
Barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Pesan Yesus ini menegaskan bahwa kebaikan dan kebenaran yang dilakukan oleh para muridnya akan mendorong orang lain untuk juga melakukan kebaikan dan kebenaran. Demikian seterusnya, sehingga kebaikan dan kebenaran akan terus mengalir seperti sungai. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah Yesus dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Ya, Yesus tidak hanya berpesan, melainkan juga melakukan sendiri isi pesannya. Integritas Yesus melahirkan rasa hormat dan mendorong para murid untuk berbuat sama dalam menjalankan tugas perutusannya. Saudara-saudari terkasih, saat menghadapi situasi hidup yang tidak sesuai harapan, batin kita merasa tidak aman dan berusaha mencari jalan keluar dengan berbagai macam cara. Demikian juga kisah seorang ibu berikut ini. Adalah seorang ibu yang meyakini bahwa panggilan hidupnya ialah menjadi seorang pelatih. Saat menjalani profesinya sebagai pelatih paruh waktu, ibu merasa pemasukannya kurang mencukupi kebutuhan keluarga. Ia memutuskan mundur dan mencari pekerjaan lain yang penuh waktu. Meski sudah menerima gaji bulanan, ibu masih berkekurangan karena selalu saja ada kebutuhan pokok yang tertunda pemenuhannya. Maka ibu kembali mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ibu pun berefleksi, pekerjaan apakah yang sungguh-sungguh mau ia tekuni apapun konsekuensinya? Ibu memutuskan untuk kembali memenuhi panggilan hidupnya, yakni menjadi ibu rumah tangga dan pelatih paruh waktu. Kondisi berkekurangan masih dihadapinya setiap bulan. Namun kali ini ibu menerimanya dan percaya bahwa Tuhan akan memenuhinya pada waktunya sesuai pengalamannya selama ini. Bersediakah kita memikul salib dan mengikuti Yesus setiap hari? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami sadar masih seringkali pergi meninggalkan salib yang kami pikul dan memaksakan kekuatan sendiri untuk mengatasi penderitaan hidup. Ampunilah kesalahan kami ya Tuhan, dan mohon dampingilah kami selalu. Kami percaya dan mau memikul salib setiap hari untuk mengikutimu. Terima kasih untuk teladan cinta nyata dalam hidup ini. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.